warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intania Dwi Oktaviar, NIM 2019 34031, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di video kali ini saya akan menjelaskan mulai dari pengertian, teori, kelebihan, kelemahan, serta solusi kelemahan dari model pembelajaran GBL, Game Based Learning. Apa sih itu model pembelajaran GBL? Model pembelajaran Game Based Learning merupakan jenis series game yang didesain untuk tujuan tertentu. Nah, Game Based Learning ini adalah model pembelajaran yang menggunakan aplikasi permainan yang dirancang khusus membantu proses pembelajaran. Pada umumnya, pembelajaran berbasis game ini didesain untuk menyeimbangkan materi pembelajaran dengan gameplay dan kemampuan pemain terkait penerapan-penerapan di dunia nyata. Kelebihan dan kelemahan dalam menggunakan model pembelajaran GBL, Game Based Learning. Yang pertama, menjadikan siswa menjadi lebih aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, membuat siswa dapat berinteraksi dan berperan langsung dalam pembelajaran. Nah, sehingga siswa dapat lebih mudah memahami materi tersebut. Yang ketiga, guru dapat mengevaluasi siswa secara langsung pada saat permainan tersebut. Nah, dalam permainan tersebut dapat berkesan dengan kuat dan bertahan lama dalam ingatan siswa. Dan yang keempat, menumbuhkan rasa nyaman, menarik, dan menyenangkan dalam proses pembelajaran yang dinilai siswa itu selalu membosankan. Jadi dalam belajar menggunakan model pembelajaran Game Based Learning itu membuat siswa lebih menyenangkan, lebih tertarik tanpa ada rasa bosan seperti itu. Adapun kekurangan dari model pembelajaran Game Based Learning. Yang pertama, membutuhkan alat atau instrumen lebih. Yang kedua, suasana kelas sering tidak kondusif. Dan yang ketiga, membutuhkan waktu yang cukup banyak karena ada persiapan dan langkah-langkah yang dilakukan harus dipersiapkan dan diuji cobakan terlebih dahulu, sehingga membutuhkan proses yang cukup panjang. Dan yang keempat, suasana kelas aktif tetapi sering menimbulkan kegaduhan sehingga mengganggu kelas-kelas lain. Nah, solusi untuk mengatasi kelemahan dari model pembelajaran ini yaitu sebagai pendidik sejatinya kita tetap harus berinovasi dan berkreasi dalam pembelajaran agar siswa tetap semangat belajar dan dapat mudah memahami materi pembelajaran yang sudah kita berikan. Filosofi pembelajaran adalah mentransfer materi, karakter, dan menginspirasi. Hal yang tidak kalah penting adalah membuat suasana pembelajaran menyenangkan, membuat kesan yang mendalam, sehingga materi selalu terpatri dalam pikiran siswa. Membuat suasana belajar yang selalu menyenangkan sangat terkait dengan kreativitas dan di sini teknologi sangat berperan. Maka seorang pembelajar harus memadukan 3 kata kunci yaitu filosofi pembelajaran, wawasan kreativitas, dan teknologi seperti itu. Langkah-langkah mengoptimalkan model pembelajaran Game Based Learning. Yang pertama, persiapan sesi GBL. Pada dasarnya hampir sama saat mempersiapkan sesi pembelajaran di kelas. Artinya yaitu menyiapkan materi, bagaimana materi yang akan disampaikan. Tentu ada media apa yang akan dipakai dalam pembelajaran tersebut seperti itu. Yang kedua, mengawali dengan cerita atau narasi yang menarik. Nah, biasanya guru bisa sedikit bercerita tentang materi yang akan disampaikan dengan membalutnya menjadi sebuah narasi seru untuk menarik perhatian murid dan
apakah guru tadi sudah melakukan observasi? Mungkin bisa bertanya ke beberapa murid. Di sini pula waktu yang tepat, bisa juga bertanya siapa yang tadi menang, strategi apa yang dipakai, begitu juga sebaliknya. Atau bangun sesi diskusi yang lebih mendalam dengan menayangkan pelajaran apa yang didapat dari permainan tadi. Dan yang kelima, evaluasi sesi. Begitu langkah 1 sampai langkah 4 sudah dijalankan, maka yang terakhir adalah melakukan evaluasi. Baik evaluasi diri dari segi pemberian narasi hingga penyampaian materi, atau evaluasi seluruh sesi pembelajaran berbasis game. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan bagaimana cara menerapkan atau mempraktekkan model pembelajaran game-based learning. Berhubung ini masa pandemi, saya menggunakan media Zoom dan Kahoot dalam proses pembelajaran model game-based learning. Di situ saya mempraktekkan model pembelajaran game-based learning pada proses pembelajaran daring. Nah, saya itu menggunakan Zoom, menyampaikan materi menggunakan Zoom. Lalu setelah penyampaian materi, saya memberikan evaluasi berupa latihan soal pilihan ganda yang saya buat melalui aplikasi Kahoot berupa kuis seperti itu. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ini orang sudah pada sarapan? Belum? Sudah. Oke. Semangat ya. Ya, Bu. Sebelum memasuki pembelajaran pada hari ini, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Kemarin Ibu sudah memberikan materi di grup WA kalian. Nah, kalian sudah membaca materi tersebut apa belum? Belum ya, pastinya kalian pada males ya. Oke, nggak apa-apa. Ada yang tahu kita hari ini mau belajar apa? Nggak tahu, Bu. Kita hari ini mau belajar mengenai cerpen ya. Sebentar Ibu mau share screen PPT tentang cerpen. Sudah kelihatan di Zoom kalian? Belum. Bu, macet-macet wifi-nya Bu Intan. Sudah kelihatan? Sudah ya? Sudah kelihatan apa belum? Halo, apa sih itu cerpen? Kalian sudah paham apa itu cerpen? Yang sudah membaca materi kemarin, pasti ada yang sudah paham ini. Ada diam semua ini. Cerita pendek. Ya, cerita pendek. Pengertian cerpen menurut dua para ahli. Nah, yang pertama menurut Habib Yasin, cerpen merupakan sebuah cerita pendek yang memiliki bagian di mana terdapat struktur yang lengkap, mulai dari perkenalan, permasalahan, dan penyelesaian dari masalah tersebut. Sedangkan menurut Saini, cerpen merupakan sebuah cerita pendek yang bersifat fiksi dan tidak terjadi di dunia nyata. Akan tetapi terjadi kapan saja, serta di mana saja dalam kisah cerita yang relatif singkat dan jelas. Gitu ya. Nah, unsur-unsur yang terkandung dalam cerpen, yaitu unsur intrinsik. Apa saja sih unsur intrinsik tersebut? Ada tema, tokoh, latar. Nah, latar ini dibagi menjadi 3, yaitu ada latar tempat, latar suasana, dan latar waktu. Terus ada alur, sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa. Skema alur dalam cerpen. Yang pertama itu orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Apa sih itu orientasi? Nah, ini saya bahas di sini ya, di struktur cerpen. Dalam pembuatan cerpen, dalam menyusun cerpen, itu kita harus memperhatikan beberapa struktur untuk membangun sebuah cerpen. Yang pertama itu ada abstrak. Abstrak merupakan pemaparan gambaran awal dari cerita yang dikisahkan. Pada cerpen abstrak, biasanya digunakan sebagai pelengkap cerita. Nah, maka dari itu, abstrak bersifat opsional, atau bisa jadi tidak ada pada cerpen tersebut.
Orientasi. Orientasi cerpen biasanya itu menjelaskan tentang latar seperti latar tempat, latar waktu, latar suasana, seperti itu ya. Komplikasi. Komplikasi menjelaskan tentang struktur yang berkaitan dengan pemaparan awal suatu masalah yang dihadapi oleh tokoh. Misal dalam watak dari tokoh tersebut dijelaskan pada bagian ini. Nah, selain itu, pada komplikasi juga menjelaskan urutan kejadian yang berhubungan dengan sebab akibat. Evaluasi. Evaluasi. Nah, pada bagian evaluasi sering terjadi konflik masalah yang semakin memuncak. Nah, konflik ini mulai menuju bagian klimaks dan mendapatkan penyelesaian atas masalah yang terjadi. Resolusi. Resolusi merupakan bagian akhir permasalahan yang terjadi pada cerpen. Pada bagian ini terdapat penjelasan dari pengarang mengenai solusi permasalahan yang dialami oleh tokoh. Dan yang terakhir itu ada koda. Koda merupakan nilai atau pesan moral yang terdapat pada sebuah cerpen yang disampaikan oleh penulis kepada para pembaca sesuai dengan jenis cerpen tersebut, seperti itu. Ciri-ciri cerpen. Cerpen kebanyakan dibuat berdasarkan kisah yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Biasanya berupa pengalaman pribadi, bisa juga pengalaman sehari-hari, seperti kegiatan kita sehari-hari, itu bisa dibuat menjadi cerpen. Nah, cerita biasanya tidak mendeskripsikan tokoh cerita secara detail, tetapi tetap dapat memberikan penggambaran sifat dari tokoh tersebut. Lalu cerita ditulis menggunakan kata-kata sederhana, mudah dipahami oleh pembaca. Lalu ada cerita dibuat dengan hanya menceritakan satu kejadian atau satu peristiwa saja. Jadi, cerpen itu ceritanya langsung selesai sekali duduk. Beda dengan novel. Kalau novel itu kan seperti ada part 1, part 2, seperti itu. Nah, terima kasih. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini saya anggap sudah paham semua ya. Nah, sekarang kita mau memasuki games. Kita belajar dengan menggunakan games biar seru. Jadi nggak usah tegang-tegang dalam pembelajaran di materi ini. Saya mau menguji latihan soal ya, 5 latihan soal. Kalian buka itu Kahoot di Google Chrome atau Google biasa juga bisa. Seperti ini ya tulisannya Kahoot. Sudah bisa? Sebentar, Bu, sebentar. Oke, Mbak Lala. Ini Mbak Ari sudah bisa? Sudah bisa membuka Kahoot? Sudah, Bu, sudah paham. Oke. Nanti kalian kalau masuk, mau login, masukkan ini ya. Masukkan PIN. Sebentar. Nanti saya munculkan PIN-nya. Sebentar, Bu. Oke, saya tungguin ya. Ini kalian kalau tadi mendengarkan materi dari saya pasti bisa menjawabnya. Pasti dapat ranking 1 ini. Nanti model gamenya itu seperti kuis begitu ya. Tarik sebentar ya. Mbak sudah bisa? Buka Kahoot lalu masukkan PIN. Oke. Kalau sudah semua, ini saya mulai nanti. Ini soalnya buat latihan aja, jadi nggak usah tegang kerjainnya. Kita anggap seru-seruan gitu ya. Kelihatan kan di situ? Kelihatan, Bu. Karangan prosa fiksi berbentuk naratif yang lebih pendek daripada novel dan biasanya hanya menceritakan sedikit tokoh disebut. Nah, teks drama, cerita pendek, novel, atau puisi. Ikut
Oke, gimana materi hari ini? Seru? Seru. Oke. Seru. Jadi cukup sampai di sini dulu ya materi kita pertemuan pada hari ini. Kita lanjutkan pertemuan besok. Saya suka dengan murid-murid yang aktif. Jadi begini, saya menilainya dari keaktifan murid ya. Gitu ya. Kalau yang nggak aktif gimana, Bu? Yaitu urusan kalian ya. Karena saya sudah melihatkan di pembelajaran saya itu, saya suka dengan murid yang aktif, yang suka bertanya seperti itu. Oke, kita lanjutkan pembelajaran pada besok lagi. Kita akhiri pembelajaran siang pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.